Assalamualaikum, welcome back to Mika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jajanan tradisional. Ada lemper ayam yang rasanya sangat enak. Di sini saya memberikan tutorial dari mulai bikin isian lempernya, terus juga bagaimana cara mengukus ketan yang enak, pulen tapi masih bertekstur. Setelah itu juga saya membagikan cara membungkus dari lemper ayam ini yang bagus dan menarik. Langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Pertama kita akan membuat isian lempernya. Siapkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 2 butir kemiri. Ini mau kita haluskan dengan sedikit garam. Sudah halus teman-teman ya. Ini sekarang kita sisihkan. Lanjut kita siapkan ayam. Ini seberat 250 gram. Sudah direbus lalu disuir-suir seperti ini. Nah, kalau lemper itu biasanya kan ayamnya lebih lembut. Jadi di bekas lemper yang tadi kita gunakan untuk menghaluskan bumbu, ini kita haluskan ayamnya ya. Jadi ayamnya itu cukup di giniin. Di ulek-ulek kayak gini. Biar teksturnya itu lebih lembut gitu ya. Suwir-suwirannya ini enggak terlalu terlihat. Jadi teksturnya itu nanti seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Oke, teksturnya udah seperti ini ya. Ini sudah siap kita gunakan. Lanjut siapkan teflon, panaskan dengan minyak secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Lalu kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan dengan ketumbar bubuk. Di sini saya pakai sekitar 1 sendok makan ya, tapi nggak usah terlalu mendung. Masukkan setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan bumbu cemplung 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 2 lembar daun jeruk. Ini tuh sebenarnya 2 lembar ya daun jeruknya kayak gini, cuma karena putus saja jadinya kayak banyak. Oke, ini kita tumis hingga baunya harum ya. Nah, ini bumbunya udah keluar harumnya, terus juga udah mulai agak kering. Kita masukkan ayam yang tadi sudah kita haluskan ya. Lalu kita masukkan garam. Kita pakai garam secukupnya. Penyedap rasa ayam ini juga secukupnya. Setelah itu jangan lupa kita beri gula pasir. Nah, nanti untuk isian lemper yang enak itu ya teman-teman, harus terasa manisnya dan asin gurihnya gitu. Tapi lebih agak dominan manisnya dikit sih ya, karena lemper yang enak biasanya gitu sih, manisnya lebih dominan walaupun tidak terlalu manis banget, tapi harus manisnya lebih dominan daripada asin gurihnya. Jangan lupa juga asin gurihnya tetap terasa biar enak gitu perpaduannya ya. Ini kita campur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kita masukkan air sedikit aja, sekitar 40 ml air ya. Dan juga 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini kita campur rata sambil jangan lupa untuk tes rasa ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya tes rasa ya. Rasanya tuh udah enak banget. Udah ada manisnya yang terasa, lalu ada asin gurihnya juga mengikuti, jadinya enak banget ya. Dan sudah tercampur rata, sudah selesai ya kita masak isian lempernya. Ini sudah cukup seperti ini. Oke, kita matikan kompornya, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan mengukus ketannya. Di sini sudah saya siapkan 500 gram ketan. Saya pakai yang siem ya.
Lalu dicuci bersih hingga airnya jernih. Setelah airnya jernih kita rendam selama 2 jam. Habis direndam selama 2 jam dicuci kembali, cuci bilas sebanyak 3 kali. Dan ini sudah siap untuk kita kukus. Di sini kita siapkan kukusan yang airnya itu sudah mendidih ya teman-teman. Lalu kita masukkan ketannya. Nah, setelah itu ini kita kukus selama 20 menit ya. Sudah masuk semua, tutup kukusannya ya. Gunakan api sedang cenderung agak besar ya. Di tengah-tengah kita mengukus ketannya, kita siapkan santan juga ya, yang nanti mau kita campur dengan ketan yang setengah mateng. Dan di sini sudah saya siapkan 300 ml santan kental. Jangan lupa kelapanya tadi dikerok biar hasil santannya itu putih. Lalu kita tambahkan dengan 2 lembar daun salam, agak disobek biar aromanya keluar. Dan kita juga masukkan garam. Ini garamnya secukupnya sampai terasa asin gurih gitu ya. Kita campur rata. Ini sudah siap untuk kita rebus ya santannya. Oke, sekarang ini kita taruh di atas kompor, kita rebus. Jangan lupa sambil diaduk biar santannya tidak pecah gitu ya. Dan ini kita tunggu hingga mendidih santannya. Nah, ini kan santannya sudah mendidih ya. Mendidihnya santan itu kalau bisa berbarengan dengan selesainya kita mengukus ketan ya. Tadi kan ketannya dikukus selama 20 menit. Jadi misalkan mengukus ketannya itu sudah sekitar 15-an menit, tinggal 5 menit lagi selesai mengukus, itu teman-teman bisa merebus santan ini. Caranya seperti itu ya. Direbus menggunakan api kecil aja, api sedang cenderung kecil aja gitu. Biasanya nanti waktunya seperti itu akan pas ya. Pokoknya disesuaikan aja, yang penting ketika ketan selesai dikukus selama 20 menit, di sini santannya juga selesai kita rebus, sudah mendidih gitu ya. Karena nanti waktu mencampur itu harus benar-benar santannya ketika masih panas selesai direbus ya gitu ya. Oke, ini kita matikan kompornya. Nah, ini ketannya juga sudah selesai kita kukus selama 20 menit. Ini sudah setengah matang ya ketannya. Kita matikan kompornya, setelah itu pindahkan ke dalam wadah. Selesai kita taruh di dalam wadah, kita masukkan santannya sedikit demi sedikit sambil dicampurkan ya. Untuk santannya tadi jangan lupa ya, garamnya harus terasa. Biar nanti hasil ketannya itu ketika sudah selesai dikukus untuk yang kedua kalinya itu nanti gurih enak gitu loh ya. Kalau biasanya santannya tuh rasanya cuma remang-remang atau yang soft gitu, biasanya nanti kurang gurih. Jadi ya disesuaikan aja, tapi dikembalikan dengan selera ya. Kalau menurut saya yang enak seperti itu. Asin gurihnya terasa, nanti hasil akhirnya di ketan akan gurih enak gitu, nggak hambar ya. Kita masukkan santannya hingga habis. Nah, ini udah tercampur rata, udah bagus ya. Sekarang ini kita sisihkan dulu sambil nunggu kukusannya itu mendidih ya. Oke, ini kukusannya sudah mendidih. Jadi kita mau mengukus ketan untuk yang kedua kalinya ya. Pastikan airnya sudah mendidih, baru kita masukkan ketan yang sudah dicampur dengan ini tadi, santan ya. Nah, ini pakai kukusan bekas yang tadi aja. Jangan lupa airnya yang di bawah ditambahin gitu biar nggak kering. Kalau sudah airnya mendidih, baru kita masukkan ketannya ini. Kita tata dulu ya. Sudah masuk semua, kita tutup kukusannya, kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang ya. Oke teman-teman, ini sudah 25 menit kita kukus, hasilnya seperti itu ya. Ini udah matang. Ini tuh pulen ya. Tuh, empuk pulen tapi masih terlihat jelas butirannya itu. Ini kita pindahkan ke dalam wadah yang lain.
Nah teman-teman, saatnya kita mau ngebungkusin lempernya. Jadi ketannya tadi setelah selesai dikukus harus langsung dipindahkan di dalam wadah lain ya, biar tidak lengket di dalam kukusan. Di sini juga sudah ada isian lempernya, tadi sudah kita bikin. Langsung aja yuk kita buat. Jadi caranya kita ambil ketan secukupnya, agak lebarin kayak gini. Oke, agak dilebarin, lalu kita beri dengan isian ayam di atasnya. Nah kayak gini ya. Setelah itu kita ginikan. Di sini saya pakai plastik ya teman-teman ya, untuk membentuk. Kalau ada yang agak kelihatan bisa dikasih ketan dikit aja gitu untuk menutup. Kita kepal-kepal. Kalau teman-teman pengen cara yang kayak diapakan itu namanya, dipotong-potong di dalam wadah itu loh ya, itu juga boleh, nggak apa-apa, disesuaikan dengan selera aja. Nah ini udah ngebentuk kayak gini. Kita ambil daun yang dibentuk memanjang, lebarnya kurang lebih seperti ini ya. Terus tinggal kita taruh, pastikan tangannya udah bersih ya waktu ngebentuk lemper itu. Kita lipat ke sini, ke sini. Oke, setelah dilipat seperti ini, kita taruh di dalam wadah. Teman-teman, jadi ini hasilnya setelah beberapa jadi kita taruh di dalam wadah. Lalu di sini saya juga mau memberi tutorial untuk bungkus luarnya ya. Siapkan daun ya, ini yang agak lebar, ini bagian yang kaku dari daun pisang, dan ini yang lemah. Jangan lupa digunting pinggir-pinggirnya biar rapi. Setelah itu kita akan ginikan ya bentuknya, kayak dibentuk kayak kipas gitu loh ya. Lipat ke sini. Oke, setelah terlipat kita balik, lipat kembali ke dalam, lipat keluar. Oke, lipat lagi ke dalam. Nah kalau dirasa udah lumayan bagus lipatannya, udah jadi beberapa, kita ambil, kita taruh, dan ini kita rapikan ya. Kita gulung, kita rapikan, harus yang rapi ya teman-teman. Baru ini kita taruh ke atasnya. Nah seperti ini, rapikan kembali. Ini sudah saya rapikan, jadi bentuk akhirnya seperti ini ya teman-teman. Banyaknya lipatan kipas bisa disesuaikan dengan selera kita. Lanjut ini kita lem bagian tengahnya ya. Nah kayak gini hasilnya, lakukan hingga selesai. Ini setelah selesai kita bungkusin semua ya, dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba.